Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channelnya Ilah Nursika atau Ilah Cikiciu. Hari ini saya mau bikin video tentang cara pengeditan video ala Ilah atau ala Ilah Cikiciu. Saya akan memberikan cara-caranya yang biasa saya lakukan di video-video masakan saya. Cara ngeditnya seperti apa? Yuk langsung aja tonton videonya sampai habis. Dan seperti biasa nih, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga ya channel ini. Terima kasih banyak. Yang pertama yang kita lakukan yaitu membuka aplikasi pengeditan videonya. Saya gunakan aplikasi KineMaster. Lalu kita buat video baru. Klik tanda panah ini. Nah, setelah itu kita pilih yang 16:9 ya. Lalu kita masuk ke media, masukkan video yang akan kita edit. Nah, ini saya lagi cari dulu videonya. Oke, ambil aja ini video yang pembuatan bolu ya. Ini udah masuk di bawah. Jika sudah masuk, kemudian kita klik tanda di atas. Lalu kita mulai dalam pengeditannya. Nah, ini kan ada satu video yang bentuknya itu portrait ya, nggak landscape. Ini saya mau rotate dulu seperti ini. Nah, ini udah sama ya dengan video yang lainnya. Setelah itu, biasanya aku ngilangin dulu suaranya, suara bawaan dari videonya, karena nanti videonya ini akan saya lakukan dubbing atau pengisian suara manual. Nah, setelah itu, jika volume bawaan videonya sudah di nonaktifkan, kemudian saya atur kecepatan dari videonya itu. Biasanya untuk speed up-nya saya gunakan 1,5 atau tergantung ya kecepatannya mau secepat apa tiap videonya, bisa kalian atur di menu speed control. Nah, setelah itu biasanya aku oh ya, ini ada yang belum. Ini sama, kita setting kecepatannya. Saya atur di 1,5 sama. Nah, jika sudah semua, kemudian saya lakukan pengeditan untuk transisi ya. Jadi untuk menyambungkan video satu dengan video yang lainnya. Ini biasanya saya kan dalam pengambilan videonya itu nggak dalam satu kali, jadi butuh beberapa kali. Nah, ini untuk menyambungkannya kita gunakan transisi. Di sini banyak transisi efeknya, mau yang seperti apa kita tinggal pilih aja di menu transition effect, kemudian pilih ya menunya. Ini saya gunakan yang klasik. Jika penggunaan transisi sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya saya masukkan teks yang isinya itu adalah langkah-langkah pembuatan dari video atau masakan yang sedang saya buat. Nah, seperti ini isinya. Langkah pertama, siapkan semua bahannya. Kemudian, pisahkan kuning telur dan putih telurnya. Nah, itu ya, seperti itu teksnya. Jika sudah, ini kita lakukan pengeditannya, mau dibesarkan atau dikecilkan tulisannya. Lalu ini ada jenis tulisannya, kita bisa pilih yang sudah disediakan. Saya pilih junction. Nah, lebih rapih ya kalau tulisan yang ini. Ini kita tinggal posisikan, posisinya yang tepat. Kemudian saya gunakan juga animasi. Ini in animasi ya, jadi pas si teks itu muncul tuh pengen kayak gimana gitu bentuknya. Biasanya saya suka gunakan letter by letter, dan kecepatannya itu kita gunakan yang sedikit pelan. Lalu di sini juga saya gunakan background color supaya teksnya itu lebih enak terbacanya ya, jadi lebih rapih kayak gitu. Nah, jika sudah saya lakukan penduplikatan dari teks ini supaya nanti nggak edit-edit lagi efeknya kayak gitu, saya gunakan duplikat. Lalu kemudian saya tahan dan drag si teks yang tadi yang sudah di copy itu ke sampingnya. Lalu teks yang di copy itu saya ubah isinya.
diganti dengan langkah berikutnya itu mau ngapain kayak gitu. Nah, seperti ini, kocok putih telurnya sampai mengembang. Seperti itu ya. Ini nggak perlu di setting-setting lagi, ini udah ada background color, sudah ada animasi, tinggal tempel saja dan ganti tulisannya doang. Nah, ini seperti ini hasilnya. Jika pembuatan langkah-langkah sudah saya lakukan, berikutnya saya membuat watermark untuk video saya sendiri. Di sini saya berikan watermark dengan tulisan, masuk ke layer, menu layer, ya, ini dia menu layer. Kemudian kita pilih teks. Nah, di sini kita masukkan watermarknya itu namanya mau apa, terserah. Kalau saya ini nama channel saya. Seperti ini, kemudian kita sesuaikan ukurannya, besar kecilnya seperti apa. Lalu biasanya saya suka ganti tulisannya, saya gunakan yang grid fibers. Nah, ini ya kekecilan, ini kita gedekan sedikit. Setelah ini, kemudian saya gunakan in animation dan gunakan yang pop seperti ini ya. Oke, jika sudah kita okekan, kemudian kita tarik si tulisan Ila Nursika ini sampai ke ujung video supaya ini tulisan ini tuh nggak putus ya, jadi sampai akhir video tuh tetap ada. Caranya kita tarik saja seperti ini terus sampai ke ujung ya. Kalau misalnya videonya panjang ya lumayan juga ya, harus narik-nariknya juga lebih lama kayak gitu. Nah, ini sudah selesai di ujung, kemudian kita kembali ke awal. Nah, biasanya di sini juga saya sisipkan foto atau logo, masuk ke media, klik yang tanda itu, yang tanda media, lalu kita pilih mau disisipkan foto apa. Saya akan sisipkan logo YouTube. Nah, yang ini ya, ini logo YouTube ini sudah saya download, bentuknya itu PNG, jadi nggak ada background belakangnya kayak gitu. Nah, ini kita sesuaikan juga besar kecilnya. Jika sudah pas, kemudian kita taruh di pinggir tulisan teks tadi ya. Nah, ini udah pas. Oke, sudah pas. Kemudian kita berikan animasi. Oh enggak, sebelumnya kita tarik dulu panjangnya si logo ini sama seperti tadi teks ya. Kita tarik sampai ujung supaya nanti berhentinya tuh bersamaan dengan teks Ilah Nursika itu. Nah, ini seperti ini ya, ini udah sampai ujung. Kemudian kita masuk ke overlay animation, kemudian saya pilih mau yang seperti apa. Ini ada jitter, pulsar, flicker, biasanya saya gunakan yang blink slow. Nah, kalau blink slow itu lebih pas aja gitu ya kalau menurut saya. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke, ini udah jadi ya, udah setengah jadi gitu ya. Selanjutnya saya akan menggunakan animasi. Di sini banyak animasi-animasi lainnya, yaitu ada di menu overlay. Nah, di menu ini kita bisa berkreasi, menyalurkan bakat kita. Jadi videonya itu dibuat semenarik mungkin dengan tools yang ada di sini. Jika tidak ada, ini nggak ada internetnya, bentar ya, aku aktifin dulu. Oke, sudah diaktifkan. Ini jika tidak ada di menu pilihan, kita bisa pilih menu store-nya. Lalu di sini ada banyak dari celebration, decorative frame, icon. Nah, di sini sudah banyak, kita tinggal download aja. Nanti muncul di sini yang sudah tadi kita download. Ini misalnya saya mau menggunakan, nah ini tanda panah ini ya, saya gunakan di sini, kita tempel seperti itu. Kita atur aja besar kecilnya, terus posisinya mau seperti apa, lalu kita sesuaikan aja tempatnya. Ini nggak perlu panjang-panjang ya, sesuai kebutuhan aja durasi dari animasi ini. Nah, bentuknya tuh cuman goyang-goyang seperti itu. Lalu di sini saya juga sisipkan teks.
Contohnya seperti mengembang seperti ini. Jadi maksudnya itu adonannya tuh mengembang seperti ini dengan bantuan dari tanda panah itu. Nah, seperti biasa nih background colornya saya aktifkan supaya lebih jelas aja tulisannya. Nah, hasilnya seperti ini ya, lebih kelihatan menarik kayak gitu. Ini kita bisa menggunakan kreativitas sendiri, mau seperti apa desain dari videonya itu, tinggal gunakan menu yang sudah disediakan oleh KineMaster ini. Nah, selain itu, saya juga mau memberikan musik. Tadi kita masuk ke audio, lalu kita pilih musik bawaan dari KineMaster. Jadi kalau pakai musik bawaannya itu nggak akan kena copyright ya. Beda kalau kita download sendiri, yang lagu-lagunya orang lain tuh biasanya kena copyright. Jadi ini kita gunakan yang disediakan saja, manfaatkan yang ada. Nah, caranya tadi kita sisipkan, pilih. Ini dia musiknya sedang saya putar. Kemudian ini kita bisa atur besar kecilnya volume dari musik ini. Tinggal diklik saja bagian musiknya itu, lalu nanti volumenya dibesar kecilkan. Nah, adapun kita akan mengisi pendabingan suara atau perekaman suara secara manual. Ini kita lakukan seperti ini. Start, kita mau ngisi suara seperti apa. Seperti saya ini nih, saya sedang mendabing karena videonya sudah saya sudah saya matikan semua suaranya, jadi saya isi secara manual. Langkah selanjutnya yang biasa saya lakukan yaitu membuat cuplikan dari hasil olahan makanan yang saya buat. Nah, seperti ini ya, bolu jadulnya yang sudah jadi itu seperti ini. Saya gunakan sebagai intro di depan, saya sisipkan di depan video sebelum kita membuat langkah-langkah tadi. Kemudian saya potong sedikit saja atau secukupnya. Ini saya gunakan gunting ini, lalu kita pilih split at playhead. Nah, yang kecil ini, nih, yang kecil ini saya masukkan klip grafik atau klip grafik ya. Kemudian saya pilih basic, titelnya tuh mau yang seperti apa. Ini ada banyak pilihannya, mau yang seperti itu modelnya atau yang seperti itu. Ini kita gunakan yang ini aja. Kemudian kita sisipkan title teksnya, yaitu judul dari masakannya itu sendiri atau judul dari video kalian itu apa. Seperti ini saya ketikkan bolu jadul tanpa baking powder. Nah, oke. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik OK. Setelah itu langkah berikutnya yang saya lakukan yaitu menyisipkan video yang isinya itu sebuah lonceng subscriber kayak gitu. Saya gunakan menu chroma key. Nah, ini kita masuk ke media, lalu kita pilih video yang sudah kita download sebelumnya. Nih seperti ini ya, tanda subscribe seperti ini. Lalu kita masuk ke yang kotak kecil strip-strip ini. Nih di split screen ini bisa kita full screen kan atau seperti apa, ini bisa kita atur. Biasanya saya di off untuk screennya, jadi kita bisa gunakan besarnya seperti apa, lalu disimpannya mau di mana. Nah, setelah itu kita pindahkan enable-nya ke kanan. Nah, sekarang kita coba hasilnya itu jadi background hijaunya tuh nggak ada ya, ini sudah di chroma key. Nah, ini bisa kita pindahkan di sini, atau misalnya kalian lebih suka tampilannya yang full screen ya, kita tinggal edit saja. Caranya diklik dulu video itunya, kemudian kita pilih full screen. Nah, ini lebih besar ya, jadi seperti ini hasilnya. Oke, itu dia cara menyisipkan video di atas video kita. Atau video green screen yang belakangnya ingin kita hilangkan, tinggal dicentang aja enable chroma key-nya.
Nah, ini sudah jadi. Kemudian biasanya saya, oh ya, ini ada yang belum ditransisi. Ini saya gunakan transisi ya. Nah, selain itu juga saya sudah menyiapkan video untuk intro atau ciri khas dari channel YouTube saya. Misalnya untuk pembuatan masakan yang saya gunakan itu biasanya intronya seperti ini. Untuk pesan pembuka ya. Nah, seperti ini. Ini sudah saya siapkan videonya dengan caranya itu sama. Saya gunakan pengeditannya masih tetap di KineMaster. Untuk mempercantik videonya itu atau intronya itu ya kita tinggal download aja template-nya. Nah, di sini saya akan mengekspor ya video yang sudah tadi kita edit. Ada menu tanda share ini kita klik. Kemudian kita pilih yang FHD 1080p dan frame rate-nya itu di 30. Ini kita langsung ekspor aja. Ini lumayan cukup lama juga ya, karena tergantung panjang pendeknya durasi video kita. Ini juga lumayan panjang, jadi agak sedikit lambat. Oke, seperti itu. Karena lama, ini saya cut sedikit-sedikit ya, ini supaya nggak terlalu lama juga videonya. Nah, ini sedikit lagi udah beres. Nah, sudah beres. Ini kita kembali, lalu kita mulai jajal videonya. Ini dia. Ini adalah hasil dari videonya yang kita edit. Jadi seperti ini ya, setelah diekspor, hasilnya seperti ini. Oke, buat teman-teman yang masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, langsung aja kirim aja komentar di kolom komentar. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channelnya Ilah Nursika, serta like dan juga share-nya. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel ini untuk berkembang lebih maju lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pembuatan video ini. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.